Alpen Nurija Haria. Iya, Nah, sekarang bisa ditambah SAP. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Iya. Tepuk aja maskernya biar Boleh, biar boleh. lebih mudah. Selain SAP juga punya gelar baru. Nanang apa? Nanang Galuh Hulu Sungai Utara tahun 2021 dan juga Wakil 4 Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan. Oke. Nanang Galuh ya. Iya. Jadi saya kenal Alpen sudah lama sebenarnya dari semester 1 ya. Dan kita juga sering tergabung dalam beberapa event seminar biasanya. Betul sekali. Oke. Nanang Galuh ya, Nanang. Kalau dilihat Nanang Alpen ini tampan juga, artinya Alpen juga tampan kan, soleh kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah nggak ditembak cewek gitu? Waduh. Kayaknya udah dari SMA deh, Pak. Saya udah pernah ditembak ya? Udah banyak gitu emang. Tapi kayak gimana ya, kalau SMA tuh lebih karena emang saya SMA lah di sini malah, SMA Iya. di Samarinda di Kalimantan Timur itu tuh salah satu SMA favorit juga di Samarinda, SMA Negeri 2 Samarinda. Nah, itu di sana emang luar biasa sih Pak animo kalau misalnya dari apa namanya? Siswa-siswinya gitu kan. Yang pertama emang pinter-pinter dan juga emang di sana rata-rata emang ganteng putih-putih juga, pokoknya ala pejabat berdataan situ Pak. Jadi dua tipe gitu Pak. Jadi emang banyak banget dan di situ juga dua tipe tuh ada akademik dan non akademik Pak. Jadi kalau misalnya di situ emang keterima biasanya yang emang dia IQ-nya emang di atas rata-rata dan juga apa namanya yang masuk ke non akademik biasanya sudah punya sertifikat sendiri gitu. Oke. Karena kalau kita istilah nanang itu kan salah satu kriterianya kan fisik kan biasanya kan. Ya, Selain kalau- dari yang lain ya itu ya. Iya sih. Jadi kalau Tinggi badan sih Pak. iya, kalau ditanya apakah pernah ditembak cewek, jawabannya pernah ya. Jenuh haus. Artinya pernah ya gitu ya. Hmm. Meskipun diplesetkan ke tadi ya. Iya. Baik, Alvin bisa diceritakan kronologis atau mungkin perjuangannya sampai-sampai mendapatkan gelar nanang itu seperti apa? Wah, luar biasa sih Pak, terima kasih untuk pertanyaan ini Pak. Jadi nih teman-teman semua ya, pertama waktu ikut Nanang Galuh ini gak ada apa namanya, gak ada persiapan sebenarnya Pak. Ada persiapan? Gak ada persiapan sama sekali, karena waktu itu kalau kita tarik ke belakang sekitar bulan Juni lalu tahun 2021 itu masa-masa dimana saya bimbingan skripsi tuh Pak. Oh, Saya udah mulai artinya skripsi itu. Kesibukan luar biasa ya. Luar biasa banget dan itu emang padat banget jadwal saya Pak. Bahkan 3 nih Pak kalau itu gitu. Pagi itu saya kerja kan ya, kerja di Honda di NSS. Siangnya itu kan bimbingan skripsi itu biasanya tuh Pak. Karena siangnya ngatur jadwal. Nah, habis itu sorenya itu tuh biasa saya untuk kerja lagi sampai malam. Terus kan teman saya bilang, Vin, coba ikut ini, dia bilang, Nanang Galuh. Emang awalnya emang sudah ada sih, kalau ditarik ke belakang lagi emang saya punya beberapa kali ikut presi, beberapa kali emang pernah ikut kompetisi untuk duta-duta seperti itu. Memang menyandang gelar sebelumnya tahun 2018 saya pernah menjadi duta lingkungan hidup ASO juga iya. 2018 dan juga finalis duta lingkungan hidup Kalimantan Selatan juga tahun 2018. Dan jadi tadi ditarik lagi kan, pernah ikut juga apa namanya kayak diundang lah semua acara-acara gitu di HSU. Nah, salah satunya pernah diundang acara Nanang Galuh. Oh, di situ pertama kali ngeliat, wow, gede banget nih acara di HSU nih, paling bermarwah aja orang sini. Iya. Terus di situ pertama kali ngeliat Pak, akhirnya punya pemikiran tahun 2018 pengen ikut sih, kapan tapi nggak tahu kan ya. Dan akhirnya tahun 2021 bisa kesampaian walaupun event saya nggak ada persiapan sama sekali dan itu pendaftaran udah habis loh Pak, H-1 bahkan H-0 di situ udah hari terakhir mau TM dan saya baru diajakin. Artinya gini ya, meskipun intensitas aktivitas lumayan banyak, Iya. ya, pekerjaan ditambah dengan aktivitas kuliah, namun pengalaman zaman dulu yang sudah pernah didapatkan itu sangat membantu. Sangat membantu sekali. Jadi teman-teman sekalian, ya, jadi pengalaman sangat penting ya, jadi kita bisa belajar dari mana saja. Iya. Nah, sekarang sarjana kan, ada nggak merasa perbedaan sebagai seorang sarjana gitu dengan
masa-masa kuliah dulu bedanya apa? Rasanya. Waduh, ditanya kalau udah sarjana, alhamdulillah sekarang udah jadi SAP. Di belakang ada tambahan nama nih, selama 4 tahun kita apa namanya mengabdi belajar di sini kan ya. Wah, luar biasa sekali sih Pak. Kalau ada perbedaan sih tentu banyak perbedaan. Pertama udah ada nama di belakang kita, tambahan. Iya, tambahan ya. Tambah dikit namanya. Iya, tambah dikit. Itu panjang loh Pak, sarjana administrasi publik ya, Iya. SAP kalau disingkat kan ya. Nah itu pertama. Kedua, kalau perbedaan sih lebih, kalau dulu emang kita punya intensitas untuk belajar, saat ini kita sudah lulus dan kehidupan setelah menjelang lulus itu benar-benar luar biasa tuh Pak, menuju kedewasaan banget kan. Nah di sini emang kita belajar lebih apa namanya, karena kita udah lulus berarti kita belajar mengatur jadwal sendiri. Kalau dulu kita diatur jadwalnya oleh kampus misalnya untuk ini A B C D, sekarang kita bagaimana caranya mengaplikasikannya dalam kehidupan. Perbedaannya di situ Pak, kalau menurut saya sih Pak. Jadi kalau saya misalnya ikut sesuatu lagi atau organisasi atau ikut kompetisi lagi seperti itu, mungkin saya bagaimana caranya untuk bisa mengatur jadwal atau mengatur waktu lebih bagus lagi seperti itu. Artinya memang kalau dilihat sosok Alvin ini kan saya kenal dari semester 1 ya. Betul sekali, ya. dosen yang paling luar biasa nih Bapak. Karena kelebihan Alvin saya lihat dia public speakingnya bagus. Tidak ini ya, tidak kaku karena rata-rata biasanya ketika pertama kali menjadi sosok seorang mahasiswa itu ada saja beberapa, meskipun nggak semua ya, beberapa yang memang dia masih latihan atau mungkin masih belajar bagaimana berbicara di depan umum. Nah kalau Alvin sendiri dilihat sudah lancar ya dari awal. Apakah memang sempat mempelajari secara khusus itu untuk public speaking atau otodidak saja gitu, yang penting kita coba akhirnya terbiasa gitu public speaking? Kayaknya mulai dari SMA deh Pak. SMA itu benar-benar merubah jati diri saya sih sebenarnya. Pertama, ketika saya SMA itu saya orang yang antusiasme banget untuk ikut organisasi, bahkan 10 organisasi saya ikutin. Karena waktu SMP waktu dulu tuh jarang ikut organisasi, jadi kayak merasa apa namanya sekolah pulang habis itu ngaji di rumah. Habis itu kayak kurang nih pas waktu kita di SMA dan ngelihat antusiasme belajar sangat tinggi, saya terpacu di situ Pak untuk mengikuti alur tersebut karena environment atau circle itu sangat penting menurut saya. Environment is very important menurut saya. Dan saya juga antusias untuk belajar bahasa dan lain karena waktu SMA juga di situ. Artinya gini ya, sebuah komunitas atau mungkin disebut organisasi itu sangat mendukung sekali cara kita belajar dalam public speaking ya. Ada hal yang menarik sebenarnya kalau public speaking ini. Ada sebuah novel yang memang novel luar negeri ya, judulnya itu The Problem with Forever. Sebenarnya ini novel tentang percintaan, romance ya sebenarnya ya, tapi saya mencoba menggali dari sisi pendidikannya, aspek pendidikan dari novel itu. Jadi meskipun bisa dikatakan 90% dari novel itu tentang romance ya, di dalamnya juga memuat bagaimana pola pendidikan di luar negeri. Kita perbandingkan ya di luar negeri ya. Novel ini menceritakan tentang sosok gadis kecil yang dia punya sisi traumatik ya karena kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dia sangat kesulitan dalam berkomunikasi untuk berbicara dengan orang lain. Sementara ada satu mata pelajaran yang dia harus lulus, yaitu mata pelajaran pidato. Mata pelajaran pidato yang itu wajib dia harus lulus untuk menggapai cita-cita. Dibayangkan ya, seorang yang punya sisi traumatik yang luar biasa tidak bisa berbicara dengan orang lain harus lulus mata pelajaran pidato. Gitu ya. Selain dari cerita romance-nya ya, percintaannya gitu ya. Tapi di situ saya bisa menarik sebuah intisari bahwa pola pendidikan di luar negeri ya, di Amerika itu salah satu kota kecil di Amerika itu ada sebuah mata pelajaran khusus yang wajib, yaitu mereka harus bisa berpidato.
Nah, kita tarik ke negara kita ya, Iya. atau mungkin di lingkungan kita. Nah, terkadang ada mahasiswa yang masih terbata-bata, jangankan baru masuk kuliah ya, mau skripsi saja ujian terbata-bata kadang-kadang gitu ya. Nah, kira-kira Alvan sendiri ada nggak mungkin tips agar kita ini ya bisa pede ya, karena nanang itu kan artinya dia bukan cuma fisik saja, dia juga pede dalam public speaking, pede dalam memberikan informasi. Ada nggak tips agar teman-teman yang mungkin masih belajar berbicara di depan umum ini agar bisa lancar? Oke, terima kasih Pak. Jadi kayak saya tarik ke belakang dulu malah untuk Iya. arti nanang, tadi mengulik nanang juga kan. Iya. Jadi nanang sendiri itu punya arti sebenarnya dia pertama dia adalah sebutan bagi nanang lah. Nanang itu sebutan bagi Pangeran Banjar. Pangeran Banjar. Pangeran Banjar. Dan juga untuk tugasnya saat ini dialihfungsikan sebagai influencer di mana dia mencakup untuk kegiatan kebudayaan. Jadi dia memberikan informasi kepada rekan-rekan, pada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat di mana budaya itu penting banget. Nah, seperti itu untuk saat ini. Dan juga bukan hanya soal tinggi badan, kecakapan dan lain-lain. Sebenarnya itu semua satu sisi aja, salah satu sisi aja seperti itu. Cuma tidak ditekankan seperti itu, tapi lebih bagaimana cara kita bisa bermanfaat bagi orang lain di situ. Karena emang sesuai prinsip saya juga, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Itu untuk nanang sendiri. Selanjutnya untuk tips dimana kita bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan baik nih Pak. Kemarin kita udah bahas juga waktu kemarin Kosema, ya? di Kosema, alhamdulillah. Saya tuh jadi peserta bayangan, Wah. nonton tapi nggak ketahuan. Iya, alhamdulillah kemarin jadi narasumber di Kosema juga kita Iya. bahas tentang komunikasi, dan di sana saya ada sampaikan 7 tips di situ. Nah, itu perlu kita gali. Iya. 7 tips apa 7 tips sudah banget. dengar benar ya. Iya. Apa saja itu Alvin bisa? Kalau misalnya kita 7 tips kebanyakan ya, jadi kayak ngambil 1-2 tips dulu Gimpala, Iya, singkat iya. saya. Pertama itu bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan baik. Yang pertama adalah menggunakan adab dulu Pak. Adab. Kenali lawan bicara kita seperti itu. Nah, kalau misalnya lawan bicara kita adalah orang yang lebih tua daripada kita, tentu kita menggunakan bahasa yang lebih sopan. Iya, Nah, betul. bagaimana cara kita bisa menghargai beliau, bagaimana cara kita orang tersebut supaya tidak tersinggung pada kita, kata-katanya dipilah-pilah juga seperti itu, agar ya tadi adab kita terjaga sama orang yang lebih tua. Even kalaupun sama yang lebih muda atau junior misalnya daripada kita, nah berkata lemah lembut juga sangat penting di sini Pak. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengayomi kepada yang lebih junior atau lebih muda daripada kita dan lebih tua daripada kita. Iya. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita untuk berbicara. Tadi pertama adab, yang kedua ini lebih cara untuk bisa lebih jelas atau Artikulasi artikulasi Iya. seperti itu. Artikulasi jelas supaya orang menerima informasi kepada kita atau orang lain, orang sekitar kita, dia menangkap apa yang kita bicarakan. Kurang lebih seperti itu Pak. Bentar saya potong ya. Artikulasi itu apakah dia tidak boleh berbicara terlalu cepat? Ada intonasinya Ada berarti. intonasinya. Seperti apa gitu? Oke, kalau artikulasi sendiri sih pertama bagaimana orang itu nyaman pada kita. Oh, nyaman. Nyaman. Artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga seperti itu. Asalkan orang tersebut bisa paham apa yang kita utarakan, itu sudah termasuk dengan artikulasi. Terkait dengan intonasi, tinggi rendah nada di situ mungkin bisa saja, kecuali emang ada nada-nada yang misalnya membawa kesedihan atau kemarahan seperti itu. Emosinya, ada ya. emosinya, kurang lebih seperti itu. Nah, tips ketiga bagaimana cara kita di sini untuk bisa membawa lawan bicara kita tuh happy sama kita, Iya. senang. Biasa saya tuh ketemu orang baru kan senang banget nih Pak. Iya, betul. Jadi Ketahuan ya. ketawa. Jadi kayak pertama kali gimana caranya saya 10 menit di awal saya harus bisa membuat dia ketawa seperti Iya. itu. Jadi kayak sampaikan jokes seperti itu tuh, bercanda-bercandaan seperti itu. Sekira pertama situasinya supaya bisa jadi lebih santai, lebih relax, bagaimana tidak tegang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu tuh Pak. Makanya kalau dikasih tips sih mungkin 3 tips terlebih dahulu sih. Oke. Karena mungkin ingat ya kita di Banjarmasin, saya ingat banget Alvin Oh iya, ketika, benar. ketika ketemu dengan teman baru mahasiswa tuh langsung, Pak Irja ini teman baru namanya ini, dan ini Pak Irja itu. Oh, jadi
Jadi sekarang masih berkomunikasi dengan mereka atau gimana? Masih ya, alhamdulillah. Kemarin sedikit malah kalau kita tarik pengalaman, kalau nggak salah kita di Banjar waktu itu malah Iya, di hotel kalau nggak salah. Jadi itu ketika kita ikut apa namanya? Kita lomba KDMI, ya, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Iya, itu. Nah itu kemarin waktu itu Bapak lagi jadi mentornya alhamdulillah. Bersama Pak Reno juga kalau nggak salah malah. Jadi waktu itu kan ada adik tingkat nih. Sebenarnya itu waktu kita di sini kan ditarik ke belakang lagi, di Setia Muntai mengadakan lomba akademi juga. Cuman kan emang per divisi, bukan per divisi, per kelas gitu kan ya, per lokal. Karena waktu itu emang saya udah semester atas kan ya, semester 4-6 mungkin. Nah, kebetulan yang juara 2-nya itu adik tingkat seperti itu. Jadi di rolling lah dan itu waktu itu perkenalan diri kan. Jadi saya biasa memperkenalkan diri untuk orang lain itu yang mengikuti kaidah-kaidahnya. Biasanya kalau saya mengikuti kaidah ya seperti saya mengenalkan orang, saya kenalkanlah dengan Bapak gitu. Bapak saya kenalkan kembali sama orang tersebut. Ya itu ketahuan. Ya ini namanya ini. Ketahuan. Jadi menarik ya karena di Banjar itu kan Alvin ya, Muhlisah sama Gina ya. Iya, Gina Pak. Oke, sebelum itu memang juga ada saya kegiatan kampus mengajar angkatan 2 ya. Kebetulan kita mengabdi di salah satu SD di Banjarbaru, SDN 3 Palang bersama mahasiswi. Saya nggak sebut mahasiswi ya, karena semuanya perempuan. Oh iya sih. Ada Yesi Adisa Pratiwi ya, Dara Endah Puspita, Dinda Saputri ya, kemudian Jaina Raihana Nisa Budianti. Masih ingat saya 6 mahasiswi namanya ya. Karena kita berpartner dan semuanya perempuan gitu ya. Jadi saya tuh merasa kayak punya anak perempuan gitu. Meskipun mungkin jarak usia kita nggak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 10 tahun ya. Wow. Nah, kemarin juga ke Banjarmasin kita kan Alven kan, Mulisa, Gina gitu kan. Ketika kita jalan malam itu kan untuk makan malam, kita kan kayak melindungi mereka kan tuh perempuan iya. Jadi merasa kayak punya anak perempuan gitu. Di situ terbesit deh. Ya Allah, kayaknya tuh punya anak perempuan gitu. Alhamdulillah nggak lama kemudian istri hamil gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kegiatan wisuda, kebetulan istri mahasiswi sendiri ya, udah berjuta tahun mahasiswi sendiri. Ketika kegiatan wisuda di Setia Muntai, saya tuh agak bingung kok nggak datang bulanan nih kan, tiap bulan tamu kan nggak datang bulan gitu ya. Pengen ngomong sama dia tapi saya tahan dulu sampai ada momen kita ngantar abangnya, anak pertama saya sekolah kan, kita makan pagi gitu. Nggak tahunya istri ngomong gitu, ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Sebut tanggal segitu, dia cek kalender di handphonenya gitu. Iya. Nah itu ada momen saya pengen nanya gitu. Ya kemarin bulan tadi tanggal berapa itu datang tamu bulanan gitu. Tanggal segitu udah jauh banget tuh bedanya tuh. Jadi habis makan pagi kita sama-sama beli alat tes kehamilan gitu. Pulang ke rumah ya. Alhamdulillah positif gitu. Nah, jadi di momen yang tepat ketika istri sudah wisuda kan, ya hamil. Saya nggak bisa ngebayangin ketika hamil ketika kuliah gitu. Iya. Kalau skripsian waduh. Itu Masya Allah, tabarakallah itu. Dan itu pun ketika lahir perempuan di tanggal 30 Mei, tanggal lahirnya sama dengan tanggal lahir abangnya. Sama gitu. Jadi itu doa yang alhamdulillah doa yang dikabulkan oleh Allah ya, karena melihat Muhlisah, melihat Gina kan, melihat yang tadi yang mahasiswi kampus mengajar tadi, nanti punya anak perempuan gitu. Oke, Alvin setelah jadi Nanang HSU, kegiatannya apa sih sebagai Nanang ini? Untuk kegiatan sendiri tuh saat ini sih Pak lebih ke freelancer, dan juga alhamdulillah emang saya saat ini freelancer ya. Saya disebutkan dulu itu kan istilah asing tuh. Iya, itu apa itu? Kerjaan yang bebas waktunya gitu Pak, tergantung saya gitu, menyesuaikan aja seperti itu. Jadi di sini alhamdulillah saya juga salah satu owner karena ikut beberapa ke belakang ini sih ikut nge-WO juga kan Pak. WO tuh wedding organizer malah. Ya. Jadi itu kepikiran karena saya sering ikut, sudah ada pengalamannya segala macam. Public speaking bagus juga kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi
waktu itu kepikiran, dan emang waktu itu ditawar juga, Vin kamu sering nge-WO kan ya, mau nggak nge-WO nih ke tempat apa namanya tanggal sekian bulan sekian, dia bilang gitu. Habis itu berapa orang nih kak gitu kan ya, carinya gitu, cari 4 orang aja gitu dia bilang. Ini kan nggak terikat WO mana-mana nih jadinya. Karena dia tahu saya cuma nge-WO, kalau misalnya dia ngambil WO dari, anggaplah dari luar gitu kan, dia pasti ada budget tersendiri gitu kan, lebih mahal, hotel dan lain-lain pasti ditanggung kan gitu. Jadi dia merasa ini, udah teman-temanmu aja yang pernah nge-WO katanya. Habis itu ya udah kepikiran, setelah itu saya ajakin teman-teman dari Nenanggaluh juga, akhirnya saya membuat namanya WO sendiri gitu, namanya alhamdulillah kepikiran kan, namanya adalah New Hope Organizer gitu Pak. Jadi sebuah harapan Yang menjadi nyata. Iya. Itu tuh interpretasinya lucunya seperti ini. Itu brandingnya bagus namanya tuh. Iya. Brandingnya bagus. Alhamdulillah itu karena NH sendiri itu emang interpretasinya luar biasa sih. Pertama kali saya nge-WO tuh pas di Nenanggaluh. Jadi NH pun diambil dari kata Nanang dan Galuh. N huruf depannya kan hanya huruf terakhir dari Nenanggaluh gitu, dari Galuh. Jadi kayak saya ambil apa gitu yang bagus dari Nenanggaluh, ambil kata depan deh, N sama H, bingung juga kan. Dan kebetulan juga NH ini nama belakang saya. Oh betul. Iya, Alvan Nurjahari ya kan Pak. Jadi Alvan biasa saya singkat di tanda tuh Alvan NH, biasanya seperti itu. Oh, Dan seluruh NH. Dan seluruh keluarga saya seperti itu juga, ada NH-nya juga. Jadi kebetulan apa yang bagus nih kan, mikir, saya plesetkan ke bahasa Inggris kayak, karena saya suka baca novel bahasa Inggris juga, atau kayak ikut apa namanya public speaking bahasa Inggris, bingung kan kata apa ya bagusnya NH. Terpikirlah kalau misalnya bikin ini berarti suatu harapan mungkin jadi nyata gitu kan. Iya. Tindakan yang saya lakukan seperti itu, dari ucapan ke tindakan akhirnya bisa jadi kenyataan. Jadi apa gitu NH? Jadi kayaknya New Hope bagus deh. Karena mungkin sama artinya gitu kan ya. Jadi harapan yang nyata gitu, harapan baru gitu yang menjadi nyata. Jadi New Hope adalah sebuah harapan yang menjadi nyata. Jadi itu kalau ada wedding atau event-event bisa diundang sebagai Master of Ceremony gitu ya? Bisa Master of Ceremony atau MC, ada juga wedding planner, wedding organizer, sama event organizer Pak. Oh, itu lumayan. Jadi kita lengkap dataan di situ. Artinya gini ya, memang keterampilan dalam berbicara itu justru bisa menjadi aktivitas yang sangat menghasilkan.